laundry, cleaning service, cuci sofa. Masya Allah. Gitu Jadi ya. sudah menangani beberapa usaha itu sejak masih remaja ya? Mohon maaf, dakwah itu kita pahami adalah kewajiban. Masya Allah. Kalau kewajiban itu memberi atau menerima? Jelas memberi. Iya. Ini bermasalahnya bahkan bukan satu, Ya. bukan hanya umroh yang berhenti. Iya. Ini akan multiple efeknya banyak. Akan luar biasa. Luar biasa. Termasuk saya kan punya karyawan lumayan banyak. Berapa Pak karyawannya? Ada lebih 100 lah. Masya Allah. Jadi dari itu yang permanen dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam la nabiyya wa rasulah ba'da. Barakallahu fikum. Pemirsa budiman di seluruh Indonesia dan di seluruh penjuru dunia yang menyaksikan video ini. Barakallahu fikum. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya dunia sudah 8 bulan terakhir ini mencekam dilanda oleh sebuah musibah COVID-19, di mana perekonomian semakin terpuruk, bahkan perusahaan-perusahaan raksasa mulai ambruk. Singapura, negara kecil yang memiliki ekonomi luar biasa, sekarang pun menjadi tak berdaya. Apakah kita sebagai seorang muslim harus terkapar menyerah dengan keadaan atau bangkit dari keterpurukan? Barakallahu fiik. Pada hari ini teman-teman, saya sudah berada bersama seorang motivator. Bagi kami beliau adalah seorang motivator bangkit dari keterpurukan. Ya, bersama kami sudah ada Bapak Dede Muharram, ya, LC. Beliau adalah lulusan dari Universitas Islam Al-Azhar Mesir. Beliau adalah seorang owner dari perusahaan travel, yaitu dari Salam Tour. Kemudian beliau juga menjadi seorang owner dari sebuah perusahaan properti Andalus City yang berada di kota Cianjur, Cirebon ya, berada Cirebon, dan juga menjadi, masya Allah, beliau salah satu pendiri pendidikan yang menjadi tolak ukur pendidikan Islam di kota Cirebon, yaitu Cirebon Islamic School atau disebut dengan Madani Group. Nah, dan salah satunya yang terakhir ini, beliau juga menjadi owner pengembang 1000 Cafe, ya, masya Allah, yang luar biasa. Dan satu lagi, beliau mendirikan sebuah pondok pesantren wirausaha, ya, Lantabur namanya, ya, yang mana sekolah ini full 100% gratis, masya Allah, luar biasa. Untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung bergabung bersama beliau dan kita langsung tanya-tanya ke beliau secara intensif dan eksklusif, ini luar biasa. Tapi kita akan berikan kepada seluruh publish, terutama Islam yang berada di Indonesia dan di seluruh dunia. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar, Bapak? Alhamdulillah, Pak Rizky, sehat. Sehat ya. Ini luar biasa. Kalau dari latar belakang Bapak ini adalah pendidikan dakwah, ya, lulusan dari Kairo Mesir, salah satu universitas Islam yang cukup ternama di dunia. Tetapi masya Allah, Bapak sangat berhasil di dalam dunia bisnis, ya. Banyak sekali bisnis yang Bapak bidangi. Bagaimana tips-tipsnya ini? Ya, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Rizky dan sahabat-sahabat pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada. Saya sangat berbahagia mendapat kesempatan ini, kesempatan mulia terkait dengan visinya. Kita sudah paham bahwa bagi kita, bagi umat Islam, khairun nas anfa'uhum linnas. Masya Allah, masya Allah. Ya, ini kita sudah tagline-nya sudah sangat hafal. Iya. Sebaik-baik kita semua, sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi yang lain. Masya Allah. Nah, dari itu saya sejak kecil dahulu sudah melihat para aktivis di Jakarta. Dulu saya karena remaja saya di Jakarta. Ibunda saya dari Jakarta, ayah saya dari Cirebon. Nah, kemudian melihat para aktivis dan yang semangat dakwah itu secara ekonomi memang, mohon maaf, masih sangat prihatin lah. Jadi terinspirasi dari situ. Ya. Saya dulu aktif juga di PI di sini Jakarta, di
dan lain-lain, termasuk juga sering kegiatan-kegiatan dengan habaib juga, tapi juga dengan Dewan Dakwah juga. Masya Allah. Bang Syuhada sebagai moderator kita dulu waktu masih kecil-kecil kita. Nah, dengan berbagai kalangan dan ormas yang saya tidak membatasi, karena silaturahim saya sangat senang dari dulu kita luaskan. Nah, dari situ saya setelah dari pesantren Darun Najah, kemudian saya ke Mesir dan seterusnya, kembali itu saya ingin komit bahwa mohon maaf, dakwah itu kita pahami adalah kewajiban. Masya Allah. Kalau kewajiban itu memberi atau menerima? Jelas memberi. Iya. Nah, konsekuensi memberi itu yang memberi ilmunya, memberi hartanya, dan lain-lain. Jadi beda dengan hak. Kalau hak itu menerima. Iya. Jadi, menerima atau kita menerima pemberian dari yang lain dan seterusnya. Itu konsep dan komitmen itulah yang saya bangun. Sehingga saya pulang dari Mesir, kita kuliah jauh-jauh itu pulang dagang sate saya. Masya Allah, Masya Allah. Kalau maghrib ke majelis, tutup dulu satenya, gitu. Saya tinggalin dulu, saya ganti pakaian, gitu, pakai sarung. Kemudian ceramah majelis di masjid, salah satu masjid di Cirebon. Kemudian kembali lagi kita dagang sate sambil saya memimpin pesantren yatim dahulu. Masya Allah. Dan dari sore sampai jam 10, jam 11 malam itu setiap hari kita lakukan, karena memang yang kita bina adalah santri-santri duafa dan yatim. Nah, berikutnya ya terus berproses, semuanya juga dari proses. Alhamdulillah atas tentu doa kedua orang tua kami ya. Dan alhamdulillah kemudian kita mulai juga dari laundry, cleaning service, cuci sofa. Masya Allah. Gitu. Jadi sudah menangani beberapa usaha itu sejak masih remaja ya. Iya. Lulus sekolah itu bukan langsung hanya terjun di dunia dakwah sebagaimana asatid lainnya, tetapi antum malah justru merintis usaha dari nol. Dari nol ya, merintis usaha dan sambil tetap berdakwah. Masya Allah. Jadi antum selain dakwah menyampaikan agama yang hak, antum juga menyampaikan bagaimana menjadi seorang muslim yang kuat dalam bidang ekonomi. Luar biasa. Baik, tafadhol lanjutkan. Ya, karena tadi kita salah satu tahadiat kita ini di depan kita kan masalah maliyah ya, masalah ekonomi, masalah keuangan ya. Bagaimana ya kita pastilah bahwa amplop atau pemberian itu halal insyaallah kan? Bentuk penghormatan majelis atau jamaah kepada asatid, kepada masyayikhnya gitu, atau kepada kiainya itu hal yang wajar ya, wajar dan halal. Tapi sebaliknya kalau kita bicara dari seorang dai, kita seorang dai, seorang ustaz, seorang kiai, seorang syekh gitu kan. Nah, itu kan kewajiban kita. Menyampaikan ilmu tersebut gitu kan. Dan kita tekad ini adalah kewajiban saya. Ini adalah kewajiban kita. Mohon maaf, kita tidak terima amplop. Masya Allah, bahkan kalau bisa memberi ya. Itu kan konsepnya tadi. Luar biasa. Memberi. Ya, alhamdulillah, walaupun dulu ada bisikan-bisikan, ente nanti kalau pas lagi susah gimana? Ya, Allah yang mencukupi. Nah itu, walaupun ada bisikan-bisikan itu dulu waktu kita mulai. Tapi alhamdulillah justru saya guyonnya, ya kan saya pernah juga jadi ketua satu Islamic Center ya di kota Cirebon. Saya juga di MUI dan lain-lain di Cirebon ini. Nah, saya sampaikan, saya pengen amplop yang gede dari Gusti Allah. Iya, luar biasa ya. Saya pengen amplop yang besar dari Sang Maha Ghani ya. Maha Ghani yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu yang sambil guyon tapi serius. Iya. Karena kenapa saya bilang guyon? Karena saya belum apa-apa, artinya memang nggak punya apa-apa. Bukan dalam kondisi sekarang kita punya usaha yang luar biasa. Memang benar-benar merintis dari nol. Oke, Bapak mohon izin. Saya melihat profil Bapak ini luar biasa. Punya menjadi owner ya di salah satu perusahaan properti yang luar biasa. Bahkan kita lihat Andalus ini sudah memiliki gedung yang luar biasa megahnya juga, pasti itu puluhan miliar ya harganya. Terus juga Bapak memiliki sekolahan ya, terus juga perusahaan 1000 Coffee ya, ini luar biasa. Saya yakin kalau kita bicara omset udah luar biasa banget ini Pak. Jadi di masa pandemik ini, di mana teman-teman semua banyak mengeluh tentang penghasilan yang turun gratis, bahkan kehidupan yang kurang, dan ironisnya banyak sekali rumah tangga yang bahkan pecah gara-gara kondisi ini. Betul. Bagaimana dengan kondisi Bapak sendiri ini sebagai, Masya Allah, bagi kami adalah the leader of Muslim dalam dunia berbisnis gitu ya. Bagaimana itu? Jadi kita paham bahwa ketika
pandemi datang ini dan tanggal 27 ditutupnya pertama penerbangan kalau tidak salah di Saudi. Memang saya juga panas dingin juga itu. Terus ya. Karena ya travelnya memasuk lumayan banyak income ya. Besar gitu kan untuk kegiatan pesantren kami. Oh, dari travel ya? Dari travel itu dan dari jamaah. Nah ketika itu jadi saya sudah paham karena kalau kita yang walaupun saya itu nggak ngerti main catur gitu ya, tapi kalau teman-teman itu yang biasa jago main catur, langkah pertama kita tahu langkah kedua dan ketiga dan berikutnya sudah ada ya. Saya juga paham kalau krisis ini terjadi seperti ini nanti ada multiple effect atau orang lain sebut juga multi domino atau dominonya yang berantai, efek domino yang berantai. Itu yang saya paham sehingga saya jadi di pekan pertama memang saya juga demam juga gitu. Demam. Tapi pekan pertama ya. Iya. Masya Allah. Orang lain dari pertama sudah demam, Pak. Artinya saya karena tadi kan usaha bukan satu. Ada sekolah yang disebut dengan piloting school istilahnya pemerintah pusat di sini. Mohon maaf motong, tapi sekolah kan juga tutup Pak waktu itu Pak. Iya, dalam ada beberapa tips yang kita lakukan. Alhamdulillah. Wali murid semua tidak ada kendala dan bisa merespon sampai hari ini. Jadi artinya katakanlah. Jadi masa pandemi itu tidak libur? Sempat kita libur, kemudian kita bikin shift. Kita bikin sebagian masuk, sebagian tidak gitu. Dan sama sekali yang saat pernah libur kita katakanlah Cirebon ini dianggap merah total. Kita juga guru-guru tetap masuk bergantian. Kemudian konsultasi via online ya. Atau konsultasi dia datang ke sekolah masih ada tetap dengan protokol kesehatannya ketat kita dan belakangan ini juga kita juga menjadi sekolah model untuk kelingkungan hidup di kota Cirebon. Masya Allah, sekolah Bapak ini menjadi sekolah model di kota Cirebon untuk kelingkungan hidup. Kemarin hari Kamis yang lalu juga datang tamu-tamu kami dari lingkungan hidup untuk yang kedua kali mempelajari, memberi motivasi dan lain-lain lah. Dan alhamdulillah ini semua tadi terkait dengan pandemi dan krisis ini. Tadi di awal pekan itu terus terang saya itu demam. Dan panas dingin gitu. Dan itu demam betul-betul, bukan hanya pikirannya demam, fisiknya juga ikut demam ya? Iya betul, persis. Saya pekan pertama itu masuk krisis karena tadi ini bermasalahnya bahkan bukan satu, bukan hanya umroh yang berhenti. Ini akan multiple efeknya banyak. Akan luar biasa. Luar biasa. Termasuk saya kan punya karyawan lumayan banyak. Berapa Pak karyawannya? Ada lebih 100 lah. Masya Allah. Jadi dari itu yang permanen dengan kami, sehingga saya harus kalau kita kapal ini dengan terjangan ombak yang besar, kita harus siap dengan jangkarnya, siap dengan layarnya gitu. Itu yang saya lakukan. Di antaranya ketika umroh berhenti ya kebetulan kami juga ada usaha kopi misalnya. Teman-teman kami yang di Jakarta ini alhamdulillah ya Mas Ismail sebagai manajernya di Jakarta dia langsung kita tune in ya untuk kegiatan atau move on langsung ke kopi. Artinya dari travel tadi langsung difokuskan ke kopi. Yang tadinya lebih fokus ke travel akhirnya langsung lebih fokus ke kopi. Ke kopi ya ini yang kita punya namanya Seribu Cafe. Oke, Masya Allah namanya Seribu Cafe dan kita tahu bahwa nama adalah doa ya. Mereka bisa mandiri dan menjadi barista yang profesional. Masya Allah. Ya kita sebut 100% garansi ya, jadi barista profesional gitu. Jadi orang yang ikut ke kursus atau training di tempat Pak Dede itu dijamin 100% dia menjadi barista atau bartendernya kafe lah ya. Luar biasa. Nah, ini yang